Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang komputer, yaitu istilah PC. Mengapa sebuah komputer itu disebut PC? Demikianlah historinya. Dahulu, tahun 1946, yaitu zamannya usai Perang Dunia Kedua, itu ada komputer pertama kali, komputer elektrik yang sudah digerakkan oleh listrik yang dibuat di Amerika sana. Contohnya salah satunya namanya komputer ENIAC. Komputer ini ukurannya besar sekali. Bayangkan bobot mesinnya aja 30 ton. Dan dia menempati ruangan seluas 15.000 kaki persegi. Dan dia menggunakan komponen elektronika utama yang digunakan untuk menghitung dan sebagainya. Itu masih menggunakan tabung vakum yang dikenal dengan nama vakum tube. Itu jumlahnya 18.000 tabung vakum. Bayangkan besarnya komputer itu, besar sekali. Nah, komputer ini memang dia dirancang untuk umum. Sifatnya multi user, jadi penggunanya banyak. Operatornya bisa belasan atau puluhan. Saking besarnya komputer itu. Barulah pada tahun 1958 sekitar itu muncul komponen baru untuk menggantikan vakum tube tadi, tabung vakum tadi, yang dikenal dengan nama transistor, di mana transistor itu kecil sekali, ukuran segini. Kalau tabung vakum itu gede, sehingga dengan demikian ukuran komputer pun menjadi lebih kecil. Jadi dia nggak besar-besar banget, mungkin hanya terdiri dari 2 atau 3 almari, begitu aja, almari besar begitu. Nah, pada perkembangan berikutnya muncullah atau ditemukan IC, di mana IC yang ukurannya sangat kecil itu di dalamnya ada ribuan atau ratusan ribuan, jutaan, bahkan sekarang ini miliaran transistor. Transistor ini dikenal nama subtransistor yang terbuat dari deretan-deretan molekul atau atom saja. Bayangin benda yang IC sekecil kuku jari orang dewasa ini, isinya di situ ada jutaan hingga miliaran transistor. Ketika ditemukan IC ini, muncullah komputer ukuran kecil, di mana komputer ini berbeda dengan komputer sebelumnya. Kalau komputer sebelumnya itu yang operasikan orang banyak, penggunanya juga orang banyak, dikenal dia itu komputer multi user, artinya penggunanya banyak, komputernya satu tapi penggunanya banyak. Beda dengan komputer yang baru dibentuk ini, yang baru dihasilkan ini, diproduksi, yang sudah menggunakan IC. Dia itu ukurannya kecil, mudah dipindah-pindahkan, harganya pun murah dan bisa dimiliki secara pribadi. Operatornya pun cukup 1 orang, sehingga dia dikenal sebagai tipe komputer single user. Kalau komputer yang dulu karena ukurannya gede, sudah ukurannya gede, harganya pun mahal dan butuh operator yang banyak. Tapi yang ini tidak, kecil dan bisa dioperasikan 1 orang, harga murah. Itulah sebabnya komputer tipe ini dikenal dengan nama komputer pribadi. Itu kalau bahasa Indonesianya. Aslinya di sana dikenal dengan nama personal computer yang disingkat dengan nama PC. Nah, PC yang pertama kali keluar itu dikenal dengan PC desktop. Artinya di sini personal computer tipe desktop. Desk artinya bangku, top atas. Desktop berarti di atas bangku. Artinya di sini PC atau personal computer yang dirancang dalam penggunaannya diletakkan di atas meja. Makanya disebut PC desktop. Pada tahap berikutnya muncullah komputer yang ukurannya lebih kecil, di mana layar monitornya bersatu dengan mesinnya. Jadi kecil sekali, yang nanti dikenal dengan nama laptop. Nah, lab artinya pangkuan, top atas. Jadi ini sebuah komputer yang awalnya memang dirancang dan penggunaannya itu diletakkan di atas pangkuan. Ukurannya kecil. Nah, ini disebut PC laptop, personal computer laptop.
yang maknanya personal komputer yang dirancang dalam penggunaannya diletakkan di atas pangkuan. Karena pada saat itu PC laptop itu kebanyakan digunakan untuk mencatat catatan begitu, atau sekedar menghitung kayak begitu, dan layaknya kayak buku catatan, dia bisa dibuka tutup kayak buku catatan. Nah, akhirnya diberi nama notebook. Note artinya catatan, buku. Jadi personal komputer yang seakan-akan fungsinya seperti buku. Nah, dikenallah PC notebook namanya. Jadi di sini PC laptop itu sama dengan PC notebook. Yang belakangan nanti PC notebook ini digolongkan sebagai PC mobile. Apa sih PC mobile? Kita bahas nanti pada pembahasan selanjutnya. Nah, berikutnya muncullah PC yang dikenal dengan nama PC server. Nah, ini adalah sebuah PC yang berfungsi untuk melayani komputer-komputer lainnya. Jadi kalau ada suatu jaringan komputer begitu, di situ ada PC induk. PC induk inilah yang melayani kebutuhan-kebutuhan PC-PC yang lainnya. Jadi ini adalah jaringan komputer yang dikenal dengan network. Ya, jadi komputer network, jaringan kerja komputer. Nah, induknya ini disebut PC server. Server artinya melayani. Kalau server pelayan. Jadi PC ini fungsinya adalah melayani PC-PC yang ada di bawahnya. Tentu di sini yang namanya PC server itu kecanggihannya lebih tinggi. Maksudnya kemampuannya lebih besar daripada komputer-komputer yang dilayani. Komputer yang dilayani ini sekarang dikenal dengan nama client atau clean itu. Sehingga di sini ada 3 jenis PC, yaitu PC desktop, PC laptop atau PC notebook, dan PC server. Nah, patut saya jelaskan di sini ya. Kalau ada orang bilang yang namanya PC desktop tadi itu disebut PC, kemudian yang laptop disebut laptop. Jadi laptop dengan PC itu beda. Ini yang banyak rancu di masyarakat pada saat ini, sampai sekarang begitu. Salah itu. Jadi laptop itu juga PC. Kalau yang dikatakan oleh masyarakat umum PC itu namanya PC desktop gitu. Jadi kerancuan ini harus cepat kita benarkan supaya orang-orang dalam menyebut istilahnya menjadi benar, scientific, ilmiah begitu. Nah, soal kemampuan sekarang antara PC desktop, PC mobile atau laptop atau notebook tadi, dan server, PC server, mana yang kemampuannya lebih tinggi? Tentu kalau kita urutkan yang lebih tinggi, paling tinggi di sini untuk jenis PC ini adalah PC server. Baru kemampuan berikutnya yang ada di bawahnya itu PC desktop. Dan PC laptop itu yang kemampuannya paling bawah dibandingkan 3 jenis PC tadi. Nah, demikianlah sejarah dari munculnya PC. Semoga Anda mengerti. Cukup sekian. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.